Ya, oke, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari sebelumnya ya, osiloskop analog. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan osiloskop digital. Nah, ini adalah contoh tampilan depan dari osiloskop digital. Ini kurang lebih seperti ini. Kalau osiloskop analog sudah ada di video selanjutnya, video sebelumnya ya. Nah, ini kalau digital seperti ini ya. Ini lebih gampang sebenarnya digital. Jadi nanti frekuensi, periode, dan lain-lain sudah ada di sini ya. Kita tidak perlu mengatur satu persatu seperti yang analog. Tetapi untuk belajar, maka kita masih perlu yang namanya osiloskop analog. Ya, nanti kan tidak lucu ketika teman-teman bekerja di industri, ketika ternyata di sana masih menggunakan analog. Ketika disuruh menggunakan osiloskop analog tersebut tidak bisa. Nah kan ya istilahnya agak lucu gitu ya. Sehingga dalam perkuliahan masih menggunakan analog ya. Karena analog itu prinsip dasarnya ada di sana. Kemudian nanti kalau sudah paham di analog baru kita ke digital. Nah, ini contoh display dari osiloskop digital. Nah, sistem dalam osiloskop digital adalah mirip dengan sistem yang ada dalam osiloskop analog. Secara sistem hampir sama ya. Tapi apa yang membedakan? Nah, kalau di digital itu ada tambahan yang namanya sistem prosesor. Ada yang namanya sistem prosesor. Nah, ini yang tidak dipunyai di osiloskop analog. Dengan adanya prosesor, di osiloskop digital akan mengumpulkan data dalam bentuk gelombang yang masuk dan kemudian menampilkannya. Jadi prosesor ini otaknya ya, dia mengolah sinyal yang masuk, sinyal listrik, kemudian diolah langsung menjadi bentuk gelombang. Dikumpulkan dulu datanya, kemudian jadi bentuk gelombang. Nah ini ya, jadi ini adalah contoh diagram blok untuk osiloskop digital. Ya hampir sama. Dari probe, kemudian sinyal ini masuk atenuator, kemudian ada vertical amplifier untuk penguatan vertikal. Nah kemudian ke trigger sama. Ke trigger ini sama. Ke trigger sistem tadi sama dengan yang analog. Kemudian ke horizontal sistem sama. Hanya saja di sini ini menggunakan sampel clock ya. Clock time base. Kalau tadi kan kalau kita analog masih menggunakan putaran ya untuk mengaturnya. Nah, tetapi di sini ada perbedaan di sini. Di sini tidak ada yang namanya tabung katoda atau CRT ya. CRT-nya tidak ada. Nah, di sini ada yang namanya acquisition system, yang mana di sini ada converter dari analog ke digital. Nah, kemudian ada processing. Nah, ini ada proses di sini, acquisition system ya. Nah, di sini ini perbedaan antara osiloskop digital dan analog. Ini ada prosesnya di sini. Dari sinyal analog dirubah ke digital. Kemudian ini digital display, sehingga nanti displaynya seperti ini, tidak menggunakan tabung CRT. Oke, nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada bedanya di sini ya. Beda untuk antara osiloskop analog dan digital. Ini prinsip kerja osiloskop digital. Osiloskop digital menggunakan konversi data dari pengukuran analog ke digital. Oke ya, dikonversi yang awalnya sinyal listrik yang masuk ke probe itu adalah analog, kemudian dikonversi ke digital dalam bentuk bilangan atau angka biner ya. Kemudian pengukuran sinyal analog ke digital dilakukan oleh ADC high speed. Dasar pewaktu atau time base ADC ini dikendalikan oleh sebuah microcontroller. Oke ya. Jadi sinyal analog kemudian dirubah masuk ke microcontroller, di situ ada prosesornya, dan keluar dari situ sinyalnya dalam bentuk digital ya. Data digital atau dalam bentuk data digital ya. Ini kemudian ditampilkan pada LED matrix dengan scanning atau pemindaian horizontal, dan besarnya data sesuai sinyal juga dikendalikan menggunakan sebuah microcontroller. Jadi di sini otaknya ada di microcontroller ini ya. Jadi tampilannya menggunakan LED matrix ya, tidak lagi menggunakan fosfor atau tabung CRT. Nah, itu osiloskop digital ya. Jadi tidak banyak di sini karena secara prinsip hampir sama, hanya saja di digital ada tambahannya yaitu prosesor. Ya, saya kira cukup sekian untuk tanya jawab atau diskusi, nanti kita bisa di forum yang ada di Learning maupun di grup WA. Ya, oke, sekian, terima kasih.